Udah gini. Nah. Donat gula, silahkan nyalakan kamera. Kamu curang, ih. Ya, coba kameranya jangan malu-malu, jangan malu-malu. Coba kameranya di depan. Bentar, lap yang. Kameranya lap dulu. Dah. Oke, duduk yang bagus, tenangkan diri. Tarik napas dulu, kalau nggak tenang tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Ya, Ya silakan bang, dia donat gula. muslim bang, dia muslim tapi mau masuk Kristen bang. Tolong Oh. pencerahannya. Muslim mau masuk Kristen. Oke. Pencerahannya Bu Edi. Coba tenangkan diri dulu. Banyak yang perempuan-perempuan yang inbox saya, Bang, saya ini mau masuk Kristen banyak. Anda tidak seorang diri, ada banyak. Cuman mereka itu tidak mau diekspos atau mereka tidak mau ada orang lain tahu seperti itu. Kalau Anda biasa-biasa saja ingin berbagi, artinya gini, pengalaman itu kadang-kadang perlu kita bagi, kadang-kadang tidak perlu kita bagi. Nah, banyak orang yang tidak mau membagi pengalamannya, dia masuk Kristen. Tapi ada orang yang menganggap itu sesuatu yang baik, sehingga perlu di-share kepada teman-temannya. Mungkin Anda memilih langkah yang nggak apa-apa berbagi, nggak masalah, begitu. Silakan. Apa yang ingin mau Anda utarakan, donat gula? Ini saya panggil apa ini? Bingung aku. Apa? Apa nanya apa ini? Mbaknya tadinya Muslim, Sekarang masih muslim. sekarang masih Muslim. Berarti lahir Muslim ya. Nah, terus kenapa? Ingin meninggalkan agama Islam kenapa? Apa karena pria atau karena yang lainnya? Karena pria. Karena pria. Jadi begini ya Mbak ya. Pertama-tama, kalau meninggalkan agama Islam karena seorang pria, nanti ketika pria itu mengecewakan Anda balik lagi ke Islam. Iya, sudah banyak kejadian kayak begitu. Tetapi kalau Anda betul-betul meninggalkan agama Islam karena Anda tahu ada sesuatu yang tidak beres pada agama tersebut, ketika Anda meninggalkan agama tersebut, Anda tidak akan lagi menoleh ke belakang. Begitu. Saya mau ngobrol tapi sepertinya Anda malu-malu. Jadi saya merasa sungkan begitu. Kalau Anda malu-malu pun saya tidak bisa memaksakannya. Tapi kalau misalnya Anda mau ngobrol, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol gitu. Sudah lama ngikutin Edis TV? Baru Baru berapa 4 lama? harian. Baru berapa lama? 4 harian. Baru 4 harian. Apa-apa saja yang mengena gitu di pikiran Mbak gitu? Kenapa? Tadi yang apa? Menuhankan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad katanya. Bukan, saya itu tidak nanya dengan dia. Maksudnya? Iya kan tadi apa namanya nonton videonya bareng. Oh, nonton videonya bareng. Ya. Jadi begini, banyak orang tidak tahu definisi mempertuhan. Banyak orang berpikir mempertuhan itu adalah menganggap dia itu pencipta alam. Padahal bukan seperti itu. Definisi mempertuhan yang dimaksud oleh Al-Quran dan juga yang dimaksud oleh Bible adalah bagaimana kita membuat diri kita takluk mengikuti apapun maunya. Itu mempertuhan. Atau melakukan apa yang diperintahkan oleh dia. Artinya membuat diri kita dikendalikan atau dikuasai olehnya. Itu sebenarnya maksud mempertuhan. Begitu. Nah, sama juga menjadi seorang Kristen itu harusnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Artinya membuat diri kita itu dikuasai, dikendalikan, diatur, dipimpin, dikepalai oleh Yesus. Itu maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita tidak boleh menjadikan setan sebagai Tuhan kita. Ketika kita menjadikan setan sebagai Tuhan kita, maka hidup kita itu akan dikendalikan, dikuasai, diperintah, dipimpin oleh sang setan itu. Makanya ketika seseorang mempertuhan setan, yang dilakukan apa? Memasukkan pacarnya ke dalam karung, dibuang ke jurang. Itu ketika orang sudah mempertuhan setan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan setan itu, melakukan perbuatan jahat. Korupsi, mengambil milik orang lain, mencuri. Itu kan perbuatan-perbuatan setan. Ketika manusia hatinya diisi oleh setan, dikendalikan oleh setan. Nah, menjadi seorang Kristen juga seperti itu. Artinya membuat dirinya dikuasai, dikendalikan oleh Yesus, oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus itu. Makanya ketika Roh Tuhan tinggal di hati seseorang, maka dia melakukan kehendak-kehendak Tuhan itu. Nah, sebagai seorang Muslim, orang Muslim itu yang bertahta di hatinya adalah anaknya Aminah, namanya Muhammad.
Makanya melakukan perintah-perintah Muhammad. Iya, sebagai muslim begitu. Contoh. Pagi-pagi ambil air, ya kan? Sedot-sedot 3 kali, betul tidak? Waktu muslim begitu. Coba siapa yang bikin Anda jadi seperti itu? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot, siapa? Ya karena ajarannya Nabi Muhammad. Iya, karena Muhammad. Nah, karena Muhammadlah seorang muslim itu bergerak. Begitu. Makanya saya bilang, yang mengendalikan seorang muslim itu Allah dan Muhammad. Begitu. Nah, menurut Muhammad, mungkin mbaknya belum pernah dengar tadinya sebelumnya. Menurut Muhammad, apa alasan seorang muslim ambil air lalu menyedotnya 3 kali, menghirupnya 3 kali? Gitu. Apa? Tahu nggak apa alasannya? Untuk membersihkan aja sebenarnya. Salah. Karena kata Muhammad, setan tidur di situ semalam. Loh, belum pernah dengar? Belum. Iya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Artinya kalau kita ngomong-ngomong tanpa dasar itu kan nanti kita disangka fitnah ya. Nih, saya kasih contoh. Lihat ya. Saya kasih hadisnya. Bagaimana setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya saya bilang, umat yang sangat dekat dengan setan, bahkan tidur mereka dengan setan, itu adalah umat Islam. Karena setan ada di lubang hidung orang Islam. Perhatikan ya, saya tidak mengada-ngada mbak. Nih, oke nih ya. Nih, saya kasih tunjuk hadisnya. Perhatikan, bagaimana di sini dikasih judul setan bersemayam di rongga hidung. Nah, apa yang mesti dilakukan nih? Menurut hadis, nih saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke lubang hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur ya di lubang hidungnya. Ini kata Muhammad nih, bahwa Rasulullah bersabda. Jadi ini katanya Muhammad. Nah, walaupun Anda bersihkan atau menarik beristinsar ke nanti pagi subuh, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Dibersihin lagi, besok setan datang lagi. Artinya selama Anda menjadi umat Islam, selama-lamanya lah Anda akan tidur bersama dengan setan. Betul. Tapi itu kan bukan ngambil wudhu pas subuh doang. Setiap ambil wudhu. Iya, makanya saya bilang, setiap hari umat muslim akan tidur bersama dengan setan. Setiap hari. Nah, makanya kalau jadi orang Kristen itu bukan soal cuci-cuci. Enggak. Kristen bukan dalam hal cuci-cuci hidung, bukan begitu. Tapi bagaimana mengisi hati dengan hadirat Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu tinggal di hatinya. Nah, ketika Tuhan tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan melangkah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Gitu. Jadi menjadi seorang Kristen artinya menjadikan Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas dirinya dan mengendalikan dirinya. Sebenarnya menjadi seorang muslim juga seperti itu. Menjadikan Allah berdaulat di dalam diri dia. Tapi masalahnya kalau Allah berdaulat di dalam diri seseorang, seseorang bisa menjadi jahat. Loh, mau saya kasih buktinya nggak? Boleh. Boleh. Baik, saya kasih buktinya. Saya kasih buktinya ya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang muslim. Lihat ya. Saya sudah pernah mengatakan, mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak jadi orang jahat. Kalau banyak Islam yang baik, banyak. Orang Islam yang baik-baik itu adalah mereka yang tidak menjalankan agama Islam. Kalau mereka menjalankan agama Islam, waduh, lihat nih, saya kasih tunjuk. Jadi seperti ini nanti. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Bagaimana jika seseorang menjadi seorang muslim? Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih, dari Abu Hurairah. Nih, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Jadi menjadi seorang muslim, kalau Anda bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani, sempit, desak mereka ke jalan yang sempit. Nih, jangan memberi salam saja tidak boleh. Bahkan kalau ada tetanggamu ya yang lapar ya, yang tidak memiliki makanan, kalau dia bukan muslim nggak boleh ditolong. Saya tunjuk lagi hadisnya ya.
Artinya saya tidak mau ngomong asal-asalan, Mbak ya. Begini, sebentar ya. Ya. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan jikalau menjadi seorang Islam tuh jadinya kayak begini. Nih, perhatikan nih. Diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih. Saya kasih baca, beliau menegaskan, nih hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau ada tetanggamu yang Kristen, yang Wahyudi, yang Hindu, lapar, tidak punya makanan, jangan beri mereka makanan. Jangan memakan makananmu selain yang bertakwa. Nggak boleh. Nah, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan, Mbak. Di mana apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya kan? Ya. Manusia itu daging. Ya kan? Makanya Yesus mengajarkan supaya kita itu membiasakan menghidupkan roh kita. Karena daging itu lemah, berbuat salah. Makanya kita itu dibiasakan untuk mengampuni orang. Makanya Yesus berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh. Ya kan? Kalau dalam ajaran agama Islam mana ada mengasihi semua orang? Kalau mengasihi sesama muslim ada. Ya. Iya, mengasihi sesama muslim, berbuat baik harus sesama muslim. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau Anda ganti agama hanya karena seorang pria, karena pasti satu saat dia akan mengecewakanmu. Suatu saat pasti akan membuatmu juga sakit hati, pasti. Nah, ketika nanti sakit hati, maaf saya mau balik lagi ke Islam. Banyak kayak gitu. Pindah agama cuman hanya karena laki-laki, pindah agama cuman karena perempuan. Banyak jumlahnya. Seperti itu. Artinya belajar dulu, belajar begitu. Dan saya pesan juga kepada pacarmu supaya kalau jadi Kristen itu harus mencerminkan karakter Kristus, seperti itu, karakter Yesus begitu. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi kalau selama Anda jadi muslim, siap-siap nanti malam tidur, malam ini kan tidur, siap-siap setan juga bermalam di hidung. Loh, iya, buktinya pagi-pagi harus ambil air wudhu, dihirup 3 kali. Karena kata Muhammad, setan tidur di hidung. Iya. Tapi kalau jadi orang Kristen, setan tidak akan tidur di hidung. Begitu. Makanya memang tidak heran, karena seorang Muhammad sendiri, saya kalau ngomong itu nggak ini ya, maksudnya gini, saya nggak, di dalam ajaran agama Kristen ada dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu, nggak boleh mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh seseorang atau tidak dilakukan oleh seseorang. Ketika saya katakan Muhammad mengajarkan ini itu kan betul. Nah, seorang Muhammad itu bahkan dia sendiri itu kena sihir. Iya, dia Muhammad tuh kena sihir. Tapi mungkin cukup dulu itu ya. Nanti kalau banyak-banyak nanti ini, mungkin itu dulu. Bagaimana? Iya. Oke. Karena saya lihat juga mbaknya juga seperti tidak mau banyak orang tahu. Karena yang nonton ini banyak nih. Jangan-jangan tetangga Anda nonton juga. Itu yang saya jaga juga. Oke, begitu? Iya. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Iya, kasih. Oke, terima kasih.